Yo kawanku, seperti biasa kembali lagi bersama channel ini. Video ini merupakan lanjutan pembahasan video kita yang kemarin. Tentunya sebelum kita berlanjut ke isi videonya, jangan lupa siapkan secangkir kopi hitam putih dan sebatang udut Sampurna Mil jika ada. Dan jangan lupa juga pasang sound system di ponsel Anda agar suaranya lebih terdengar sedikit agak ngebas. Oke, mari kita masuk ke videonya, let's go! Yo kawan, kita akan diperlihatkan sebuah adegan yang dimulai dengan memperlihatkan seorang Sarada yang kemudian sedang melihat Shinju Hidari dengan ekspresi yang begitu serius dan begitu marah. Sarada kemungkinan tidak mau membiarkan seorang Hidari ini lolos dengan begitu mudah setelah Hidari itu dikurung oleh para Anbu itu dengan jutsu penyegel mereka. Sarada berniat menyidik atau mempertanyakan, sebut saja, menginterogasi Shinju itu demi mendapatkan informasi langsung tentang keberadaan ayahnya, yakni Sasuke. Nah, kemudian Sarada berkata, "Woi, apa sebenarnya tujuanmu kemari dan mengapa kau bisa terlihat seperti ayahku? Jawablah keparat." Lalu kemudian Shinju itu pun menjawab pertanyaan Sarada dengan berkata, "Takkan berarti dan takkan ada gunanya kalian mengetahui hal itu." Sudah sejauh ini pertanyaan bodoh itu terus muncul dan membuatku sangat-sangat jijik. Asal kau tahu saja bocah wadon belum ada pentil. Ayahmu itu sudah terjebak dan sudah menjadi pohon dan sebentar lagi dia takkan pernah bisa bebas jika kami para Shinju telah mencapai evolusi terakhir itu. Kemudian kita juga akan diperlihatkan seorang Konohamaru yang ada di situ kemudian berkata, "Wui Sarada, dengarkan saya, kamu jangan sekali-kali terpancing omongan orang itu. Biar bagaimanapun kita masih belum terlalu mengetahui tentang apa sebenarnya yang terjadi. Dan aku khawatir kalau keterangan dari cocotnya itu adalah hanya dusta yang bertujuan menggiring opini kita saja." Kemudian Sarada pun berbicara dalam hati lalu dia berkata, "Sebenarnya kami telah mengetahui itu dari Boruto akan tetapi sepertinya belum waktunya untuk menyampaikan kepada mereka tentang Boruto. Tante Orochimaru yang sekarang sedang bertugas memberikan sel Hashirama ke lubang luka Inojin kemudian menyuruh Sai dan Anbu untuk memperpanjang waktu, bisa dikatakan tarik ulur waktu lah." Nah, Sai yang kemudian dibantu oleh para anggota Anbunya langsung bergerak untuk segera menghentikan seorang Matsuri. Lalu kemudian Orochimaru berkata, "Sebelum kalian menyerang perlu kalian ingat bahwa dia memiliki sel tubuh yang mirip denganku. Apapun itu tampaknya mereka benar-benar kuat dari kelihatannya. Dan jangan sampai ia mendekati ke sini karena aku sedang berupaya menutup lubang ini. Perlu diingat bukan lubang pantat ya bro, tapi lubang luka, oke?" Nah, Sai kemudian berkata, "Siap tante, kami akan memberikanmu ruang untuk bisa menyembuhkan Inojin. Dan sekarang kau Shikadai, bantulah aku dengan kekuatan penghenti bayanganmu." Sementara itu di kantor Hokage ini mendapatkan laporan dari tim sensor Konoha jika di tempat Shikadai muncul satu orang penyusup yang cakranya sama seperti Mogi. Shikamaru lalu menanggapinya dengan berkata, "Wah, apa-apaan ini, tampaknya itu adalah penyusup yang telah memakan Mogi sebelumnya." Ini Shikamaru berharap mereka dapat mengatasi hal itu karena biar bagaimanapun Shikamaru bukanlah shinobi tipe petarung yang begitu kuat. Menurut pendapat admin, kenapa ini Shikamaru setelah jadi Hokage gak dibuat karakter dia ini menjadi lebih kuat? Karena semua Hokage terdahulu itu semuanya punya prestasi dan kekuatan di atas rata-rata bahkan Hokage ke-6 yakni Kakashi. Walaupun dia dikatakan Hokage terlemah akan tetapi dia juga mempunyai kekuatan yang lumayan hebat. Nah kawan, gimana dengan pendapat kalian? Tulis di kolom komentar video ini. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Meskipun dia adalah Hokage, namun itu hanyalah bersifat sementara saja, apalagi faktanya dia telah mengetahui bahwa Naruto masih hidup setelah berbicara dengan Boruto. Lalu kemudian adegan memperlihatkan salah satu Anbu telah tewas setelah terkena serangan dari Shinju Matsuri. Lalu kemudian Sai yang juga terlihat kelelahan tampak tak mengira bahwa perempuan itu begitu kuat. Lalu Sai berkata, waduh, sial kampret, jika seperti ini maka kami akan kesulitan memukul mundur karena 90% kami akan mati jika terkena serangannya."
Lalu setelah itu tiba-tiba saja Shinju Matsuri ini membuat tanah yang dipijak Sai itu terangkat lalu sekaligus mengurung Sai dengan begitu kuat. Shikade berteriak dengan memanggil nama Sai sementara Matsuri lalu membuat tanah tersebut menyerap cakra dari seorang Sai. Salah satu Anbu lalu berlari dengan berkata, "Takkan kubiarkan kau bertindak seburuk itu kepada kami." Sambil berlari dia menyemburkan api sambil menghunuskan pedangnya kepada Matsuri. Matsuri lalu menghindari api tersebut dan dengan cepat membuat tameng menggunakan elemen tanah miliknya. Anbu tersebut kemudian menebasnya tetapi pedang itu ditahan oleh tembok tersebut dan seketika saja lengan Matsuri keluar dari balik tembok tersebut sambil mencoba menusuk Anbu. Namun Anbu itu masih bisa diselamatkan oleh Shikadai dengan menariknya menggunakan teknik bayangannya. Lalu saat dia berhasil menyelamatkannya, Koko melompat dan memukul tembok yang ada Matsuri di dalamnya. Tembok tersebut langsung hancur yang membuat mereka bertanya-tanya apakah Koko berhasil atau tidak. Nah, setelah menunggu beberapa detik, Matsuri malah muncul di sebelah Orochimaru dengan langsung ingin mengambil tubuh Inojin. Orochimaru sontak terkejut dan refleks dengan mengikat lengan Matsuri menggunakan ular-ularnya dan mencoba menjauhkannya dari situ. Orochimaru menarik tubuhnya lalu dihantamkannya ke tanah yang sedikit jauh dari tubuh Inojin. Nah, kawan, adegannya berlanjut dulu kepada seorang Himawari yang diperlihatkan bangkit kembali setelah dia sebelumnya ditangkap oleh Jura menggunakan Mokuton miliknya. Boruto yang bergerak cepat berhasil menyelamatkan adiknya dan dengan cepat tubuh Himawari lalu merespon kembali cakra dari Kurama sehingga membuatnya lebih percaya diri. Nah, diperlihatkan seorang Momo-chan yang melihat Himawari kemudian berkata, "Buset nih bocah belum tumbuh pentil aja dengan waktu yang singkat dia bisa terlihat lebih prima lagi berkat cakra Kyuubi tersebut, widih salut dah sama nih bocah." Kemudian Momoshiki melanjutkan omongannya dengan berkata lagi, "Aku pernah mendengar kabar simpang siurnya, aku tak tahu bahwa seharusnya ada sedikit perbedaan yang nampak apalagi sekarang ini Himawari masih belum ada jembui dan masih sangat kecil kayak kacang ijo." Nah, kemudian Boruto menyambung nih perkataan Momo, dia berkata, "Alah banyak omong luh, kita aja gak tau luh itu laki apa waria sosokan. Kau sepertinya meremehkan silsilah keluarga kami, pasang dulu tuh titit, biar orang gak ragu luh wanita, apalagi setan luh." Boruto pun berkata lagi, "Dengan ibuku dari klan Hyuga yang merupakan keturunan langsung Hamura, sementara ayahku seorang Uzumaki menjadikan kami memiliki tambahan kekuatan berbeda. Kau dengar itu tak?" Lalu Momoshiki berkata, "Ya juga sih kau mungkin ada benarnya dan klan juga memiliki mata Byakugan seperti kami. Karena klan ibumu masih sangat dekat dengan kami meskipun aku tak setuju melihat fakta itu. Masa kami yang begitu kuat harus mempunyai garis keturunan orang-orang menengah ke bawah kayak kalian semua? Sorry Nia." Kemudian setelah berbicara demikian Jura akhirnya bangkit lagi dan merasa sembuh total setelah regenerasinya bekerja dengan baik. Dia pun berjalan mendekati mereka bertiga sambil berkata, "Widih anjir, sekarang lawanku kembali bertambah enak nih ngeroyok setan luh pada ya. Berninya keroyokan. Ini pasti lebih sulit daripada sebelumnya, pikir dong pakai otak jangan pakai jembui." Nah cuy, lalu si Jura ini berkata lagi nih, dia lalu berkata, "Ketika aku harus melawan gadis kecil yang belum ada pentil maupun jembui sepertinya dia memiliki kekuatan gila. Malah sekarang nambah lagi 2 orang Otsutsuki yang kembali berhadapan denganku. Wih setan laknat, apa kalian benar-benar telah yakin untuk tidak mundur terlebih dulu?" Nah, Kawaki dengan wajah emosinya kemudian bertanya, "Idi sorry nih bro, mengapa kami harus mundur sementara kami memiliki kesempatan untuk membunuhmu? Sana ngomong sama pohon, jangan sama kita buang-buang waktu gua aja luh Jur." Boruto melihat ke arah Kawaki sambil menegurnya, "Wih goblok, sekolahmu di mana sih, kan sudah gua bilang untuk jangan memprovokasi seorang Jura masih aja lu ngoceh. Gua karetin juga tuh mulut." Kawaki malah marah dengan berkata, Wah enak ye ngatain gue begitu. Diam kau Boruto, cocotmu tuh bau bangke. Abis makan mayat lu ya. Asal kau tahu aja karena sekarang kau tidak memiliki kapasitas apapun untuk memerintahku." Kemudian Momo-chan dari dalam tubuh Boruto ingin sekali mengocok burung Kawaki dan ingin sekali memukul wajah Kawaki tersebut. "Jika seandainya aku bisa mengendalikan tubuh Boruto lagi, pasti sudah kupelintir batang burungnya itu bocah."
Lalu kemudian Jura menatap mereka semua sambil seketika saja muncul Mokuton dari bawah tanah mereka yang ingin langsung menjebak mereka semua. Boruto refleks dengan langsung menghancurkan itu menggunakan pedangnya sementara Kawaki melompat ke udara. Himawari yang dibalut cakra Kurama menahan Mokuton tersebut menggunakan lengan cakranya. Setelah itu lengan cakranya memanjang ke arah Jura dan berniat untuk menarik tubuh Jura. Lalu Jura kemudian mundur sambil memperhitungkan rencana yang akan Himawari lakukan. Jura berkata, aduh sialan nih bocah, dengan dalam keadaan dicengkeram oleh Mokuton, dia bahkan masih sempat untuk mencoba menarikku ke sana. Ini sangat tidak normal bahwa anak sekecil yang belum ada jembui itu mampu menguasai cakra Kyuubi seperti dia terlihat telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Nah, melihat Jura terus mencoba mendekati Himawari, Boruto kemudian melemparkan pedangnya ke arah Jura lalu seketika saja berpindah kembali ke pedang tersebut. Saat dia sampai ke pedang itu, Boruto mengaktifkan elemen petir pada pedangnya sambil langsung mengarahkan serangan itu ke Jura. Nah, menggunakan Rinnegan Jura memunculkan kubus miliknya yang sangat mirip dengan kubus Kawaki. Seketika saja ekspresi Boruto langsung terkejut, bahkan Momo-chan di tubuhnya juga ikut kaget melihatnya. Saat dalam keadaan itu Boruto ceroboh dan memiliki celah untuk diserang balik oleh Jura. Alhasil Jura pun masuk ke dalam kubus miliknya yang menjadi tameng dan keluar kembali alias menembus kubus lalu muncul di depan Boruto. Dia langsung menarik kerak baju Boruto sambil memukul perut Boruto dengan begitu keras. Nah, dikarenakan kecerobohannya itu Boruto terlempar setelah terkena pukulan Jura. Boruto masih mampu berdiri kembali sambil dia dimarahi oleh Momoshiki. Sementara itu Himawari kemudian masuk kembali ke mode aktifnya Byakugan yang seketika membuat Jura merasakan sesuatu yang aneh. Dia merasa melihat bahwa adanya semacam aura lain dari Hima selain cakra Kurama tersebut. Nah, di sini admin pernah menjelaskan bahwa bisa jadi itu merupakan efek dari kemunculan mata Byakugan di saat Hima masih masuk mode cakra Kurama. Apakah mata misterius lain seperti Tenseigan yang nantinya muncul di Himawari? Jika kalian memiliki pendapat tentang itu, coba tulis di kolom komentar video ini. Adegan lalu berpindah kepada para Otsutsuki baru yang terlihat kembali menemukan jejak kode di situ. Salah satu Otsutsuki berkata, Roger pas sudah dikonfirmasi bahwa ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh tuan kita. Ini mencurigakan dan siapa di antara mereka yang melakukan semua itu? Nah, Kang Rohim lalu menjawab, Isshiki kemungkinan besar adalah pelaku utamanya karena sejak dulu dia begitu terinspirasi dengan tuan kita. Segera kita harus menemukan mereka kembali dan mencari tahu sebenarnya apa yang telah mereka perbuat. Nah, kira-kira apa reaksi dari Otsutsuki baru ketika melihat Momoshiki berada di tubuh Boruto? Pasti mereka takkan menyangka itu terjadi, apalagi Momo dikenal sebagai pangeran Otsutsuki dan ini pasti menurunkan kastanya di depan Otsutsuki lain. Lalu dengan memperlihatkan seorang kode menemukan lokasi baru yang asing di mana di sana tersimpan begitu banyak rahasia tentang Otsutsuki. Lalu kode berkata, waduh beres nih. Semua ini adalah milik Otsutsuki dan jika dipikir-pikir rahasia mereka benar-benar begitu besar, mungkin aku bisa menemukan beberapa informasi penting mengenai sejarah karma hitam maupun putih, serta bagaimana para Otsutsuki bisa melakukan sesuatu terhadap ini. Nah, ketika dia berfokus pada semua itu, tiba-tiba anggota Kang Rohim muncul dan langsung menyerang kode dari belakang. Kode sontak terkejut melihat itu, namun setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang akan admin bahas tuntas di channel ini. Jika kalian suka dengan prediksi serta teori dan fakta di channel ini, jangan lupa tetap stay di sini. Dan yang sudah subscribe, admin doakan semoga tergolong orang yang ahli surga, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih sudah menonton.